ya, bulan puasa itu banyak memiliki nama. Yang pertama, bulan puasa itu disebut Syahrus Siyam, yaitu bulannya orang berpuasa. Satu-satunya puasa yang wajib diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu puasa Ramadan. Di mana puasa-puasa nabi-nabi terdahulu itu macam-macam. Nabi Nuh alaihissalam berpuasa sepanjang hayat, setiap hari beliau puasa. Kemudian Nabi Daud puasa setengah tahun, makanya ada puasa Daud. Puasa sampai misalnya puasa jadi setengah tahun. Tetapi buat umat Nabi Muhammad, Allah wajibkan hanya puasa 1 bulan. Tetapi pahalanya sama dengan puasa 1 tahun kalau disambung dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Makanya kata Rasulullah, man shoma sittan min Syawal kasaumi dahr. Siapa orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, sama pahalanya dengan dia puasa 1 tahun. Artinya bulan Ramadan sebulan, kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal, maka itu pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Nah, karena itu target kita tahun ini tidak ada 1 hari pun di bulan Ramadan ini yang kita lewatkan kita tidak berpuasa. Karena ketika kita tidak berpuasa, itu sudah tercatat sebagai orang yang rugi besar. Karena 1 hari bulan Ramadan sengaja kita tidak berpuasa dan akan kita ganti 1 tahun di bulan lain, pahalanya nggak akan pernah sama. Justru 1 hari bulan Ramadan jauh lebih utama. Dan puasa itu hanya untuk hari itu. Jadi kalau tadi hari ini kita puasa tanggal 2, ya hanya hari tanggal 2. Tidak bisa diganti besok. Jadi kalau kita pun membatalkan puasa kita, apalagi sengaja, nanti gantinya pas selesai bulan Ramadan. Itu pun belum tentu ada umur kita sampai di sana. Nah, karena itu targetkan bahwa Ramadan ini sempurna kita lakukan ibadah puasa. Karena tidak ada jaminan orang ketika Ramadan berlalu, adakah jaminan umur kita sampai bulan Syawal. Nah, kemudian yang kedua, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Qiyam, yaitu bulannya melakukan ibadah Qiyamul Lail. Dan juga satu-satunya sholat yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat sunat tarawih. Satu-satu. Kita tidak jumpai sholat sunat tarawih di bulan lain, kecuali sholat yang lain, kayak witir, itu bisa kita lakukan di bulan lain. Tetapi sholat tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan. Dan tarawih malam ini tidak bisa untuk malam besok dan tidak bisa kita ganti besok. Jadi dia 1 malam hanya 1 kesempatan yang Allah berikan. Nah, karena itu yang kita lakukan, kata Rasulullah, man shoma wa qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang telah berpuasa kemudian telah melakukan qiyamul lail karena mengharapkan iman dan ridha Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi dengan kita puasa, dengan kita bersolat malam ini, maka dosa kita dihapus. Sehingga benar yang disampaikan bahwa orang ketika nanti ketemu dengan Idul Fitri, artinya dia kembali betul-betul suci. Karena sejak awal Ramadan sudah dikikis sedikit-sedikit, per hari dihapus dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, bulan Ramadan adalah disebut Syahrul Quran, yaitu bulannya diturunkannya Al-Quran. Makanya orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Kalau kita mampu, kita baca. Kita tidak mampu, semampunya kita. Karena membaca Al-Quran itu dihitungnya adalah bukan juz, bukan juga sampai berapa kali hatam, tapi dihitung oleh Allah adalah per huruf. Pahalanya itu per huruf. Jadi seandainya kita tidak mampu membaca Al-Quran yang besar itu, yang 30 juz, tetapi kita mampu yang kecil-kecil, pendek-pendek, katakan kurbu atau Fatihah, maka baca itu sebanyak-banyak. Maka kata Rasulullah SAW, siapa orang yang mengulang-ulang surah Al-Ikhlas berulang-ulang, maka dia sama seperti dia membaca Al-Quran, pahalanya seperti Al-Quran. Jadi yang dituntut oleh kita adalah membaca Al-Quran. Bentuk Quran mana aja, maksud ayat mana aja kita baca. Karena yang dihitung per huruf.
Di mana kata Rasulullah, siapa orang yang membaca alif lam mim, berarti alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sudah mendapatkan berapa? Satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti kita membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dan itu kalau kita baca dalam kondisi seperti ini. Tetapi beda pahalanya ketika kita baca Quran itu dipakai buat sholat, dan sholatnya sambil berdiri, maka satu huruf itu nilainya 100 kebaikan. Jadi kalau kita baca sholat namanya waladolin amin gitu ya, kemudian kita sambung alif lam mim, satu ayat ya, tapi 3 huruf, langsung kita ruku, maka sudah mendapatkan 300 kebaikan. Nah, siapa orang yang tidak mampu sholatnya berdiri, kemudian sholatnya sambil duduk, maka satu hurufnya 50 kebaikan. Bagi orang yang tidak mampu berduduk sholatnya tapi sambil berbalik, maka satu hurufnya 25 kebaikan. Tapi bagi orang yang tidak dipakai sholat, sambil berbaring, sambil tiduran, sambil nyetir, sambil jalan, sambil di mana aja, sambil baca tadi ayat-ayat Quran, maka dia satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan ini disebut syahrul zakat. Satu-satunya zakat yang ada di bulan Ramadan yaitu zakat fitrah. Satu-satu. Dan tidak kita temui di bulan lain. Makanya ketika ada orang membayar zakat di luar bulan Ramadan, belum masuk Ramadan atau sesudah Ramadan lewat gitu ya, maka dia bukan disebut zakat fitrah, tapi disebut sedekah minas sedekah, disebut sedekah biasa. Karena itu orang boleh membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan sampai imam sebelum naik mimbar. Itu batas terakhir. Dan zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim, membersihkan, mensucikan puasa kita, wa tu'matan lil masakin, memberikan makan buat fakir miskin. Karena itu zakat fitrah diwajibkan pada semua individu, baik dia puasa, dia tidak puasa, baik dia kecil maupun dia dewasa, termasuk juga orang yang baru lahir di malam takbiran, gitu kan? Karena dia batasnya kan imam naik mimbar, maka si anak itu sudah punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Jadi mensucikan puasa kita, mensucikan juga diri kita, juga memberikan fakir miskin. Dan terkadang orang bukan hanya zakat fitrah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, tetapi juga zakat-zakat yang lain, zakat profesi, zakat mal dan sebagainya. Nah, ini cuma ada di bulan Ramadan. Dan ini kesempatan kita di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu dilipat gandakan semuanya. Kalau ibarat dalam satu minggu itu hari Jumat. Ya, dalam satu minggu, hari Jumat adalah hari di mana semua dilipat gandakan nilai kebaikan. Dalam satu tahun itu adalah Ramadan. Semua nilai kebaikannya dilipat gandakan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, para bapak dan sekalian, apalagi dengan kondisi COVID-19 ini, kita tidak boleh kemana-mana, harus banyak di rumah saja, ya kan? Dan kenapa sih MUI itu sampai mengeluarkan fatwa berkaitan dengan dilarangnya kita melakukan ini? Karena ada beberapa catatan-catatan dalam Islam ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah kenapa sih Nabi itu diperintahkan Allah berhijrah terus sembunyi di Gua Sur? Mungkin Pak Wakil sudah tahu ya, Gua Sur itu di mana posisinya. Kenapa Nabi harus bersembunyi? Dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, mau dibunuh. Bukan Nabi itu pengecut, bukan Nabi itu takut, bukan Nabi juga tidak punya Allah. Kenapa Nabi tidak minta sama Allah? Gitu. Tapi di situ adalah risalah manusia biasa, bahwa setiap manusia berusaha. Ya kan kadang-kadang kan kita banyak ya. Kenapa harus takut dengan corona? Kita punya Allah, kenapa kita minta sama Allah begitu dan sebagainya. Nabi saja orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang paling dekat dengan Allah. Tetapi Allah pada saat itu menunjukkan bahwa Nabi manusia biasa, butuh yang namanya perlindungan diri. Makanya Nabi bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikejar oleh jahatnya Raja Namrus, ya, Nabi Ibrahim berlari-lari meninggalkan kejaran itu. Bukan berarti Nabi Ibrahim ini takut dengan ganasnya Raja Namrus, tetapi di situ lagi-lagi menunjukkan bahwa Nabi itu seorang manusia biasa dan dia adalah melindungi dirinya dari kejar-kejar itu, dari orang-orang yang menjahati, penyakit-penyakit yang akan membahayakan dirinya. Kita harus lari dari situ. Dan yang ketiga itu terbukti bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam
Kita lihat Nabi Musa adalah salah satu nabi yang paling dicintai Allah. Disebut ulul azmi dulu kan. Orang yang paling dekat dengan Allah. Dan Allah sering banget memberikan banyak petunjuk dan hidayah, syafaatnya, bantuannya. Tetapi ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai membelah lautan, bukan berarti Nabi Musa itu takut dengan Fir'aun. Bukan, tetapi Nabi Musa juga harus menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Ketika ada sebuah bahaya dan membahayakan dirinya, membahayakan lingkungannya, dia harus menyelamatkan diri. Itu satu bukti bahwa ketika dengan kondisi kayak gini, kita harus menyelamatkan diri kita. Dengan apa? Menghindari itu semua. Termasuk yang keempat adalah Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi ketika Umar bin Khattab menjumpai ada satu daerah yang terkena wabah ta'un, wabah penyakit menular, tapi Umar bin Khattab tidak mau masuk ke daerah itu karena itu penyakit, karena itu akan menyerang dirinya, karena itu menghindar dari bahaya yang ada. Itu adalah takdir. Tetapi menjemput takdir yang lebih baik itu juga harus kita utamakan. Nah, ini artinya bahwa pelajaran yang sangat berarti buat kita di bulan Ramadan ini, bulan dimana semua segala doa kita sangat dikabul oleh Allah. Tugas kita sekarang adalah mengangkat kedua tangan terus minta sama Allah, karena insya Allah ketika Allah sudah berjanji ud'uni astajib lakum, tugas kamu adalah meminta kepadaku, nanti aku yang akan menjawab segala permintaan kamu. Semakin sering kita meminta sama Allah, maka Allah semakin sering. Itu bedanya kita dengan Allah. Kalau manusia semakin sering diminta, maka dia semakin benci dengan orang itu. Betul nggak? Itu bapak-bapak coba lihat orang itu. Nggak usah jauh-jauh, karena ada orang tukang minta-minta dia datang ke rumah kita. Kita kenal orang itu. Hari ini dia datang, besok dia datang, besok datang. Seberikutnya kita tuh kesal. Jadi lu mungkin datang kemari, gitu kan? Itulah manusia. Jadi manusia itu semakin sering diminta, dia akan semakin tidak suka. Tetapi Allah, ketika orang itu semakin sering meminta kepada Allah, Allah semakin suka. Justru ketika kita tidak mau minta sama Allah, Allah itu benci dan marah, murka. Makanya kata Rasulullah, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa orang yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah benci sama orang itu. Nah, di bulan Ramadan ini salah satu adalah bulan yang dikabulnya semua doa. Jadi sepanjang waktu, biasanya kan orang berdoa itu nyari waktu-waktu mustajab. Kapan? Sepertiga malam gitu kan, tengah malam baru kita minta sama Allah. Dan itu rasanya kita berat untuk bangun malamnya. Tapi bulan Ramadan khusus, semua 24 jam waktunya sama. Sama-sama apa? Sama-sama mustajab. Jadi pagi hari habis sholat subuh berdoa, kemudian duhanya berdoa, zuhur berdoa, itu waktunya sama. Artinya apa? Sama-sama mustajab, sama-sama dikabulnya oleh Allah. Beda dengan di luar bulan Ramadan. Nah, karena itu orang yang bertemu dengan bulan Ramadan terus disia-siakan berlalu begitu saja, rugi. Ibarat kita hidup sedang di dalam panen. Apa panen buah, apa panen apa. Selama panen nggak ada yang kita makan, nggak ada yang kita beli, nggak ada yang kita nikmati. Tapi di luar panen kita baru mencari. Nah, mumpung lagi panen ini kita masih makan. Makanya alhamdulillah saya katakan tadi di awal, kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang paling mahal. Makanya ada doanya, balighna ya Ramadan, pertemukan kami Allah dengan bulan Ramadan. Kenapa orang begitu jauh-jauh hari sudah minta sama Allah supaya bisa dipertemukan dengan Ramadan? Karena tadi menemukan banyak kelebihan dari Ramadan ini. Nah, mumpung masih baru 3 hari atau malam ketiga masih panjang, perjalanan kita masih ada 27 malam lagi ya. Terus angkat tangan kita. Oh, tugas kita mengangkat tangan. Ya, nanti tugas Allah apa? Yang memberi. Gitu kan? Terus angkat tangan lebih ringan mengangkat tangan daripada apa? Memberi. Nah, karena itu sekarang terus kita minta sama Allah, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama buat negara kita, bangsa kita, kampung halaman kita ini betul-betul Allah bebaskan dari corona yang sedang melanda kita. Ala hadinya al-Fatihah. Alhamdulillah.